other slaves have another problem. And why should I then? Fir'aun merupakan sebuah gelar raja dan pemimpin militer yang ada di Mesir. Firaun sebagai pemimpin penguasa pada zamannya tidaklah berdiri sendiri. Dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebut lebih dari 70 kali dan dikenal sebagai tokoh yang memerangi Nabi Musa. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa yang memiliki angkatan bersenjata, tetapi zalim terhadap kaum lemah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Al-Quran menceritakan bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa. Firaun juga didukung oleh seorang teknokrat handal bernama Haman. Selain sebagai penasehat, berbagai urusan pemerintahan Firaun diurus oleh Haman. Haman adalah seorang menteri sekaligus penasihat Firaun, bahkan pelaksana proyek pembangunan menara yang digunakan Firaun untuk melihat Tuhan Musa. Haman disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Haman menempati beberapa posisi penting kerajaan sebagai menteri, penasehat raja dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Pembuatan proyek menara untuk melihat Tuhan Musa itu membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Penyokong kekuasaan Firaun lainnya adalah Qarun. Qarun termasuk salah seorang sepupu Musa, berasal dari Bani Israel. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali di surah Al-Qasas, 1 kali di surah Al-Ankabut dan 1 kali di surah Al-Mu'min. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Kuas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Qarun adalah gambaran sosok kapitalis rakus dan konglomerat jahat yang hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta, bahkan dari jalan yang haram sekalipun. Qarun sering mengambil harta dari Bani Israel dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Begitu kayanya Qarun, sehingga kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar, terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Qarun mendekatkan diri kepada Fir'aun agar bisnisnya tetap berjalan. Ia juga berada di belakang Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Qarun ingkar dan kufur nikmat yang pada akhirnya mendatangkan azab oleh Allah. Jasad Qarun tertimbun beserta harta bendanya ke dalam tanah dalam waktu semalam. Tempat Qarun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Qarun atau dalam bahasa Arab Bahirah Qarun. Yang tersisa hanya puing-puing istana Qarun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Kekuasaan Firaun juga disokong oleh kalangan elit spiritual. Suatu ketika pada zaman Nabi Musa terdapat seorang ahli hikmah yang bernama Balaam. Balaam merupakan ahli hikmah dan spiritual yang terpaksa mencegah Nabi Musa datang ke kotanya atas perintah sang raja. Balaam mau mengikuti kemauan raja. Ia berdoa kepada Allah agar Nabi Musa tidak bisa memasuki kota Balka. Tidak tanggung-tanggung, agar lebih ampuh, Balaam menyebutkan Al-Ismul Azam dalam doanya. Dampaknya Bani Israel tidak lagi berteguh hati percaya kepada Allah. Ketika muncul propaganda bahwa tanah Kanaan dikuasai oleh raksasa-raksasa, mereka menolak untuk pergi ke sana dan memberontak dan menentang ajaran dan perintah Allah.